Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul kembali ya di tahun ajaran baru ini ya di kelas 8 pada mata pembelajaran pendidikan Pancasila. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Akan Pak Barjo pimpin nggih. Doa sebelum belajar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Ya, sebelum pembelajaran kita checking dulu ya presensi. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, Akila, kan mas sakit atau belum tahu ya. Kemarin masuk ya izin ya. Yang tidak masuk Akila Safa. Baik. Kita doakan ya semoga Akila dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Barjo kembali mengingatkan ya kesepakatan kelas yang telah kita buat ya sebelumnya agar nanti saat memulai pembelajaran mohon diperhatikan dengan seksama ya. Jadi simaklah materi dengan baik, fokus dan konsentrasi. Kalau ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan dulu baru mengajukan pertanyaan. Bisa dipahami? Ya, baik. Ya, coba di depan ini ada gambar apa kira-kira ini? Ya, gotong royong ya. Ada gambar kegiatan kerja bakti ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Nah, ya ada yang dinamakan dengan apa tadi? Gotong royong ya. Nah, gotong royong ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia dan ini merupakan tradisi yang positif. Ya, karena apa? Dengan bergotong royong, pekerjaan yang terasa berat itu akan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Coba, Mbak. Ya, kamu pernah gotong royong? Nah, contohnya apa gotong royong? Nah, pernah gotong royong ini dipegang ya. Gotong royong apa yang pernah dilakukan? Membersihkan lingkungan sekitar rumah. Ya, membersihkan lingkungan sekitar rumah. Oke, tepuk tangan ya. Ya. Nah, ini gotong royong. Nah, di sekolah pun sebenarnya kita juga pernah ya melakukan gotong royong ya. Contohnya di kelas ini ya, ada yang namanya kegiatan piket kelas. Ini juga merupakan wujud dari gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan salah satu penerapan dari nilai Pancasila. Coba ada yang mau menjawab, ini gotong royong ini termasuk sila keberapa ya? Gotong royong. Coba yang berani angkat tangan. Atau saya tunjuk saja. Coba gotong royong. Coba Mas Riza, gotong royong itu sila keberapa menurut kamu? Sila ketiga. Oke, sila ketiga benar atau tidak? Iya, benar ke? Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Mas Riza ya. Ya, sekarang masuk ke pertanyaan pemantik ya. Mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan? Ya, coba dipikir dulu ya. Ini saya beri waktu. Mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan? Kira-kira kenapa ya Pancasila itu harus diterapkan? Coba Mas ya, coba. Menurut kamu aja ya. Ya, dijawab. Enggak apa-apa. Ya, menurut kamu aja, enggak apa-apa. Ya. Udah ya. Udah, dijawab aja, dijawab. Jangan jadi lempar-lempar ya. Ya, apa, Mbak? Ya, menurut kamu apa? Kenapa? Menurut kamu aja. Aku nggak mau. Ya, mengapa? Oh, udah ada yang berani. Ya, kira-kira kenapa ya? Ya Mas Bintang coba. Enggak apa-apa dijawab aja Mas Bintang ya, lempar-lemparan.
Ya, Mas Bintang. Mengapa kita harus menerapkan Pancasila di dalam kehidupan? Menurut kamu, kenapa? Menurut saya karena Pancasila itu merupakan pedoman hidup. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bintang ya. Ya. Nah, karena Pancasila merupakan pedoman hidup ya. Maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan ya. Ya, karena apa? Mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila ya? Ya agar ini ya, ideologi Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu tidak pudar. Ya. Ya mungkinkah kalau nilai Pancasila itu pudar? Bisa nggak nilai Pancasila itu pudar? Ya bisa saja kalau kita merupakan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Pancasila itu kita lupakan ya. Ya, maka kita harus menerapkannya dalam kehidupan. Ya diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan, Indonesia ini ya mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Ya, kemudian diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya Indonesia itu menjadi negara yang religius ya, negara yang toleran. Kemudian dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila diharapkan Indonesia itu menjadi bangsa yang mengakui nilai-nilai kemanusiaan ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjadi negara yang rukun ya, damai, demokratis dan sejahtera. Itulah mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan ya. Tadi agar tidak ya pudar. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama adalah peserta didik memahami kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan benar. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dengan benar. Ya, sebelumnya kita ice breaking dulu ya, tepuk semangat ya, semua berdiri dulu ya, berdiri dulu. Seperti ya. Kita latihan tepuk semangat, biar fresh ya, kita refreshing dulu. Ya. Ya siap? Ya. Ya, siap ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk 8C ya, luar biasa ini ya. Ya. Apa sih maknanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya? Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dikenal dengan istilah way of life ya, atau Weltanschauung ya, di mana pada maknanya bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kan di setiap Pancasila ada sila-sila ya, ada berapa sila? 5 sila ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Dan di setiap sila itu ada nilai-nilainya. Dan nilai-nilai itu harus kita terapkan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul Mas Bintang tadi ya, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa. Ya. Artinya nilai-nilainya harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya pajangan saja ya, bukan hanya tulisan. Ya, agar ideologi Pancasila itu hidup ya, maka kita harus menerapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Dapat dipahami ya, intinya diterapkan dalam kehidupan. Sekarang ini ya, ini adalah lambang dari setiap sila Pancasila ya. Tadi ada 5 sila Pancasila. Ya, coba saya pengen tanya acak ya. Coba Mbak Velove, sila pertama itu lambangnya apa Mbak? Dan maknanya apa Mbak Velove? Ini sambil dipegang. Ya, menurut Mbak Velove, sila pertama Mbak. Lambangnya dulu Pak. Ya agak lebih keras sebenarnya. Dilambangkan dengan apa? Bintang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas. Makna sila pertama adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama dan memiliki kepercayaan masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Velove ya. Iya, itulah makna dari sila pertama ya.
dilambangkan dengan apa? Bintang emas. Ya. Ya ini ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, mengakui adanya Tuhan. Dan sikap kita bagaimana ya? Kita harus mengedepankan sikap toleransi ya, saling menghargai perbedaan agama. Ya, karena di Indonesia itu agamanya beragam ya. Ada 6 agama resmi di negara Indonesia dan ada juga yang namanya aliran kepercayaan. Jangan sampai karena perbedaan agama itu bangsa kita jadi terpecah belah. Maka kita harus mengedepankan sikap-sikap toleransi. Ada salah satu contoh ya negara yang dulunya itu satu kawasan ya, satu teritori itu akhirnya berpisah karena perbedaan agama. Ya, contoh dulu India dan Pakistan itu dulu satu wilayah, satu teritori, tetapi karena perbedaan agama itu sekarang berpisah ya. Ya, India itu mayoritas pemeluk agama Hindu, sedangkan Pakistan itu Muslim ya. Karena perbedaan agama ini akhirnya mereka berpisah. Nah ini jangan sampai terjadi di negara kita, negara Indonesia. Ya. Mbak Pilova coba acak tunjuk temanmu yang lain. Siapa? Bintang ya, Mas Bintang. Coba Mas Bintang sila kedua Mas. Maknanya apa Mas Bintang Mas? Sila kedua. Ya. Sila kedua mengandung makna bahwa tiap-tiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, betul ya? Ya, tepuk tangan untuk Mas Bintang ya. Ya, jadi di sila kedua itu dilambangkan dengan apa Mas Bintang? Ya, dilambangkan dengan rantai ya. Rantai. Nah, sila kedua itu menunjukkan bahwa kita harus mengakui harkat dan martabat manusia ya. Boleh tidak kita membuli orang lain? Tidak. Boleh tidak kita menyakiti orang lain? Tidak boleh ya, karena kita harus menghargai sesama manusia karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini contohnya ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras maupun antar golongan ya. Berikutnya Mas Bintang, kamu tunjuk temanmu yang lain. Apa? Mas Riza. Nah, coba Mas Riza, sila ketiga dilambangkan dengan apa Mas? Ya, Puan Beringin. Maknanya apa Mas? Maknanya untuk menjaga persatuan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Riza ya. Nah, sila ketiga. Ya, sila ketiga persatuan Indonesia ya. Ya, sila ketiga persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin yang mengandung makna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Ya, contohnya apa? Yaitu sikap nasionalisme, ya cinta tanah air, ya patriotisme, ya rela berkorban, itu sila ketiga. Ya. Contohnya setiap hari Rabu Kamis anak-anak memakai batik ya. Nah, batik itu berarti kita mencintai produk Indonesia. Setiap jam 10 pagi kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Itu juga wujud dari rasa cinta tanah air ya. Dan ini sudah dicontohkan ya oleh para pahlawan nasional dulu ya yang telah gugur di medan perang ya untuk memerdekakan Indonesia. Dan semangat itu harus kita contoh ya sebagai generasi muda. Kita harus mencintai Indonesia. Ya, berikutnya sila keempat, Mas Riza. Ya, Kalina mana Kalina? Ya, Mbak Kalina, coba Mbak Kalina sila keempat dilambangkan dengan apa? Maknanya apa? Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng ya. Maknanya apa menurut kamu? Maknanya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala keputusan harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke, tepuk tangan ya untuk Kalina ya. Ya, dilambangkan dengan apa? Kepala banteng tadi ya. Ini menunjukkan semangat kedaulatan rakyat ya, bahwa
kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ya, contohnya dengan apa? Dengan musyawarah ya. Jadi setiap ada permasalahan itu dibicarakan dengan baik ya, dimusyawarahkan dengan baik. Ya, terakhir Mbak Kalina tunjuk temanmu yang lain. Nadia, mana Nadia? Ya, sila kelima Mbak Nadia. Maknanya apa? Sila kelima dilambangkan padi dan kapas yang bermakna semua rakyat diperlakukan adil dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, semua ya tepuk tangan untuk Mbak Kalina ya. Ya, semua ya Mbak Nadia ya, tepuk tangan. Ya. Intinya apa? Harus dilakukan dengan adil ya, keadilan sosial. Nah, sila kelima ini untuk mewujudkan tadi ya, negara yang adil dan makmur ya. Agar semua rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan ya. Itu sila kelima ya. Ya ini ya. Contohnya ya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama ya, memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, contohnya kalau di Islam itu ada sedekah ya. Nah, ini juga termasuk perwujudan sila kelima. Jadi kalau anak-anak punya rezeki berlebih, ya, berbagilah kepada yang kurang mampu. Insya Allah itu akan bermanfaat dan menambah pahala kita. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, nggih? Ya, ini ada berita, coba disimak, nggih. Kami baru saja mendapat informasi mantan Menteri Sosial Jokowi divonis 12 tahun penjara atas kasus korupsi 32,4 miliar yang dalam bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Hingga ini pada malam menjalani sidang pembacaan vonis secara virtual pada Senin siang dibacakan Ketua Hakim Muhammad Gamis. Mantan Menteri Sosial ini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan lanjut. Politisi Partai PDIP itu divonis pidana 12 tahun dan denda 500 juta subsidi 6 bulan. Juliari juga harus menyerahkan uang pengganti sekitar 14,5 miliar paling lambat 1 bulan setelah amar putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Juliari akan dirampas negara dan jika jumlahnya tidak cukup akan diganti penjara 2 tahun. Juliari juga dicabut hak miliknya selama 4 tahun setelah masa tahanan setelah selesai. Atas putusan hakim terdapat Juliari Batubara menyatakan tidak. Ya, tadi kasus apa yang Pak Barjo tampilkan? Berita apa? Kasus korupsi ya, ini korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial ya, Juliari Batubara. Kira-kira korupsi itu bertentangan tidak dengan nilai Pancasila? Iya, bertentangan tidak? Ya bertentangan ya. Ada sila pertama ya, ketuhanan ya. Berarti kan dia melanggar perintah agama. Yang namanya korupsi itu harta haram ya. Jadi saya berpesan kepada anak-anak semua, apapun besok profesi kalian di masa depan, jangan sekali-kali korupsi. Apa itu korupsi? Yaitu menggunakan kewenangannya ya untuk kepentingan pribadi. Ya. Mengambil yang bukan hak miliknya, itu namanya korupsi. Nah, gimana negara kita mau maju ya kalau masih banyak koruptor ya. Dan ini contoh ya, ini menteri harusnya menjadi panutan tetapi dia malah terlibat kasus korupsi. Ya, dari semua nilai Pancasila itu dilanggar ya, baik sila pertama ya, sila kemudian sila kedua ya, kemanusiaan ya, dia semena-mena terhadap rakyatnya. Dan sila kelima ya, menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ya, dan merugikan orang lain ya. Baik, setelah ini akan dibagi 5 kelompok. Ini kelompoknya sudah terbagi. Ya, jadi nanti saya berikan 5 pilihan kasus ya. Silakan anak-anak pilih kasus yang mungkin anak-anak minati untuk kaji ya. Dari 5 ini cukup pilih 1 saja. Kemudian dianalisis permasalahan apa ya. Nanti silakan dimusyawarahkan dalam kelompok ya. Bertentangan dengan sila keberapa kasus itu. Dan yang ketiga, solusi apa dari anak-anak ya. Jadi silakan anak-anak berkreasi solusi apa untuk mengatasi permasalahan tersebut dan nilai Pancasila apa yang seharusnya diterapkan ya. Ya, ini akan saya bagikan LKPD-nya. Ya.
Yang bawa HP boleh dikeluarkan guys, satu kelompok 2 HP untuk browsing. Ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 5. Silakan ditulis dulu nama kelompok dan anggota kelompoknya. Kemudian dimusyawarahkan mau membahas permasalahan apa ya. Ya ditulis dulu anggota kelompoknya ya. Nama kelompok anggota kelompoknya. Silakan didiskusikan mau mengambil kasus yang apa. Ya, semua aktif ya. Ada yang ditanyakan untuk tugas? Silakan didiskusikan ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Nah, silakan dipilih kasus yang anak kalian minati ya. Ambil yang paling ya kamu yang menurut kamu yang paling gampang yang mana? Ini browsing boleh ya. Google boleh, browsing boleh ya. Boleh kan. Silakan gunakan HP sebagai media pembelajaran. Ini kelompok 3 ya. Nah, silakan dikeluarkan semua dulu, tidak apa-apa. Dipilih yang menurut kalian paling menarik untuk dikaji. Browsing boleh ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Silakan dipilih ya. Kasusnya apa, ya, solusinya apa. Yang bawa HP boleh dikeluarkan untuk browsing. Yang mudah aja, yang mudah diangkat. Mudah dianalisis. Ya. Ini kelompok 5 ya. Nah, silakan dipilih, dimusyawarahkan ya. Mengambil yang kasus apa. Kelompok 1 sudah menyepakati ambil tema apanya. Kira disepakati ya, nanti selesai ya istirahat nanti ya. Nanti selesai istirahat. Ya, 2:30 pulangnya. Iya, ya kelompok 1 ambil bullying ya, oke. Kelompok 2 sudah disepakati ambil tema apa? Bullying lagi, oh ya. Kenapa ngambil bullying? Relevan ya, relevan. Kelompok 3 sudah menyepakati mengambil tema apa? Apa? Judi online. Oh, judi online. Mengapa tertarik ngambil judi online? Oh, paling pendek. Beritanya paling pendek gitu ya. Oke, bisa. Ini diskusi juga ya. Untuk cari browsing ya. Ya, coba Mas tadi saya kalau gitu dari saya ya. Solusinya apa coba dibacakan ulang ya. Yang keras ya, saya tadi kurang mendengar jelas. Menerapkan prinsip musyawarah untuk mencari tahu permasalahan yang sedang dipermainkan pada menerapkan prinsip musyawarah untuk mencari tahu permasalahan yang sedang dipermasalahkan pada peristiwa tersebut merupakan sila keempat. Ya. Nah, kebetulan di SMP kita 25 ini ada yang namanya dulu ada apa duta anti bullying ya enggak? Ya, Solusi dan nilai Pancasila yang harus diterapkan menanamkan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan adil dan beradab serta keadilan sosial. Solusi dan nilai Pancasila yang harus diterapkan. Solusi adalah dengan meningkatkan literasi
keuangan. Nilai Pancasila yang harus diterapkan adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Solusi dan nilai Pancasila yang harus diterapkan. Menerapkan nilai-nilai integritas, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sistem pengawasan. Solusi dan nilai Pancasila yang harus diterapkan, yaitu pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pendidikan serta penguatan sistem hukum dan partisipasi masyarakat. Ya, ini menarik ya, ini ya, korupsi ini ya. Ya, karena ini dari tahun ke tahun ini selalu ada kasus korupsi ya, baik dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Ya. Nah, coba kalau tidak ada pertanyaan, coba tadi bertentangan dengan sila keberapa tadi korupsi? Sila ke-1. Alasannya kenapa? Karena menyalahgunakan harta. Apa? Karena Ya. mengambil hak orang lain. Iya, mengambil hak orang lain ya, bertentangan dengan nilai ketuhanan ya. Karena semua agama melarang yang namanya tindak pidana korupsi ya, betul nggih? Nah, kemudian nilai yang harus ditampilkan apa? Nilai Pancasila apa agar kita tidak korupsi? Nilai-nilai apa saja? Nilai Pancasila sila keberapa? 5. Sila ke? 5. Apa? 5. Kata-katanya butirnya bagaimana? Butir Pancasila. Boleh sambil dibaca itu di jawaban. Sudah ada belum tadi ya solusi itu? Oh, ya betul ya, sila kelima ya. Tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Nah, korupsi ini kan berarti kan dia menyalahgunakan kewenangannya ya untuk kepentingan pribadi. Sekarang solusi, Mas, tadi solusinya apa? Solusi untuk memberantas korupsi? Ya, menurut tadi jawabannya? Solusinya ya. Pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pendidikan serta penguatan sistem hukum dan partisipasi masyarakat. Ya, penguatan sistem hukum ya, betul nggih? Jadi kalau bisa koruptor itu ya dihukum seberat-beratnya ya. Jangan sampai dia korupsi tapi hukumannya cuma 1 atau 5 tahun ya. Padahal yang dikorupsi miliaran rupiah ya. Ya, sekarang kita masuk ke kesimpulan nggih. Masuk ke kesimpulan tentang materi apa saja yang sudah kita pelajari, sudah anak-anak terima dari awal sampai akhir ya. Ya, tadi kita membahas tentang apa saja ya. Ya, ini tujuan pembelajaran ya. Ya, sekarang kita refleksi apakah ini sudah tercapai ya. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik memahami kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Tadi di awal sudah Pak Barjo paparkan nggih di materi awal tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tadi maknanya apa tadi? Sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai Pancasila harus kita apakan? Apakah hanya dilihat aja, bagus ya itu lambangnya? Apakah hanya dibaca saja, dihafalke? Apakah seperti itu? Tidak. Nah, berarti harus diapakan? Harus diterapkan, harus dipraktekkan, ya. Dan harus kita wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Betul ya, intinya itu sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life, itu berarti kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Ya. Karena kalau tidak diterapkan ya bisa enggak sewaktu-waktu nilai Pancasila itu pudar. Mungkinkah? Kalau bangsanya melupakan Pancasila bisa terjadi tidak? Ya bisa saja ya kalau rakyatnya itu tidak lagi menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Apa yang terjadi jika Indonesia ini melupakan Pancasila? Ya.
ya tentunya akan berdampak besar gitu. Ya. Kalau kita melupakan nilai-nilai Pancasila ya tentu negara kita menjadi negara yang intoleran ya, tidak menghargai perbedaan agama. Nah, ini bahaya enggak ini kira-kira? Ya bahaya ya. Apalagi kita punya 6 agama, jangan sampai ini terjadi konflik antar agama. Jadi di awal sudah Pak Barjo jelaskan ya, ada contoh negara yang dulunya satu wilayah, satu teritori ya, itu akhirnya berpisah ya, karena ini perbedaan agama, konflik antar agama India dan Pakistan ya. Begitu juga dengan sila-sila yang lain ya. Kalau ini Indonesia melupakan Pancasila ya negara kita nanti tidak akan menghargai kemanusiaan ya. Ini bahaya juga ya. Sekarang sudah mulai terlihat ya banyak kasus-kasus pembunuhan ya. Seperti kemarin ya kasus Freddy Sambo, masih ingat enggak kalian ya? Ya membunuh itu ya. Tapi akhirnya oleh Mahkamah Agung dirubah ya keputusannya ya. Dari awalnya itu hukuman mati jadi seumur hidupnya. Ini tentu ini menjadi catatan ya bagi hukum di Indonesia, bagaimana agar hukum itu bisa diterapkan dengan seadil-adilnya. Ya, kalau kita melupakan Pancasila maka bisa terjadi apa konflik ya di berbagai daerah, kerusuhan ya. Karena apa tidak ada persatuan tadi ya. Ya, ingat kita punya apa semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Karena kita itu tinggal di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman ya. Keberagaman suku ya, agama, ras maupun antar golongan ya. Maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita melupakan Pancasila, maka negara kita akan menjadi negara yang diktator ya, tidak demokratis. Dan kalau kita melupakan nilai-nilai Pancasila, maka akan terjadi yang namanya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ya. Nah, maka ekonomi kita harus sesuai dengan ekonomi Pancasila ya. Seperti pernyataan Bapak Presiden kita, siapa? Pak Prabowo ya. Kita harus ekonomi Pancasila ya. Di mana kekayaan alam itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Apalagi negara kita itu negara yang kaya ya akan sumber daya alam ya. Kita punya batu bara ya. Kita punya gas alam ya. Kita punya nikel ya. Ya itu kalau kita benar-benar memanfaatkan kekayaan alam itu dengan catatan ya tidak dikorupsi ya pasti Indonesia akan sejahtera ya. Nah, tapi masalahnya tadi masih ada kasus korupsi. Ya. Jadi intinya sekali lagi sebagai pandangan hidup bangsa berarti sebagai bangsa Indonesia kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Ya, jadi sudah tercapai ya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua ya ini menganalisis fungsi Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Tadi sudah dibentuk 5 kelompok ya untuk menganalisis kasus ya yang terjadi di Indonesia. Ini kita sudah diskusi ya, kita sudah mencari solusinya bagaimana dan semoga itu bermanfaat ya. Sekarang refleksi ya, silakan dituliskan di sticky note yang tadi Pak Barjo bagikan tentang pembelajaran hari ini ya. Apakah menyenangkan ya, apakah membosankan atau gimana ya. Nanti ditulis ya, diberi nama dan tulisan nanti ditempel di depan ya. Ya, sticky note-nya tentang kesan-kesan pembelajaran hari ini. Ya ini yang kanan ada emot seneng ya, kalau kalian senang dengan pembelajaran silakan ditempel di kanan ya. Ini ada emot sedih ya, kalau kalian bosan ya atau kurang memahami ditempel di papan kiri ya. Yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk menempelkan ya. Apakah kalian sudah diberi nama dan kesan-kesan itu ditempel ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Apakah pembelajaran hari ini menggembirakan ya? Ditulis saja ya. Apakah hari ini saya sudah paham? Ya, silakan Mas maju ke depan. Ya. Itu ada emot senyum dan emot sedih ya. Kamu tempelkan yang mana ya? Kalau kamu senang, kalian senang dengan pembelajaran hari ini, tempel di emot senyum ya. Tapi kalau kalian sedih, tempel di emot sedih. Ya. Ya, silakan ditempel di. Ya, langsung tempel aja Mas. Ya, nanti semua menempelkan ya. Ya. Ya sudah.
Ya, baik anak-anak, ini sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya. Ya. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah Birobbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.